Baik, kita bicara tentang bagaimana hukum itu harus dipahami. Sebetulnya pada dasarnya, kita sudah diajarkan orang tua kita dari kecil ya, terhadap apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang baik kita lakukan, apa yang tidak baik kita lakukan. Sehingga pemahaman pengertian-pengertian seperti ini, aturan-aturan seperti ini sudah mendarah daging pada diri kita. Tapi untuk lebih memahami tentang apa itu hukum, ya, kita harus mengkaji ya, apa pengertian hukum itu, apa objeknya, apa subjek hukum itu, ya, kenapa hukum itu harus berlaku, kenapa hukum itu harus ada, ya, bagaimana sanksi hukum, dan seterusnya. Sehingga kita bisa memahami tentang apa sih sesungguhnya hukum itu, karena di dalam hukum itu banyak sekali aspek yang ada yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia hidup masyarakat. Ya. Karena kita lihat nanti bagaimana hubungan hukum dengan individu dan masyarakat. Kita bisa tahu bahwa di dalam masyarakat kita, di dalam teori hukum kita, ada adagium yang mengatakan bahwa ibi ius, ibi societas. Ya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ya, dari pengertian seperti ini berarti yang namanya hukum itu harus ada pada suasana di mana di dalamnya ada sekelompok masyarakat. Ya. Karena hukum akan diperlukan apabila di dalam masyarakat itu ada lebih dari 2 individu. Ya. Karena sudah lebih dari 2 individu, untuk menghindari jangan sampai terjadi sengketa ya, antara individu-individu di dalam masyarakat tadi, maka dibutuhkan hukum. Karena kita tahu bahwa norma di dalam masyarakat kita itu ada tidak hanya norma hukum, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Tetapi 3 norma ini kekuatan mengikatnya nggak jelas, ya, tidak jelas, sehingga di dalam masyarakat perlu adanya norma hukum. Karena norma hukum tadi saya katakan bahwa dia punya sanksi yang tegas. Siapapun yang melakukan terhadap aturan hukum itu, dia akan dikenakan sanksi hukum. Ya. Tidak ada pengecualian, kecuali dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar tadi. Ya. Kemudian, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? Ya. Hukum cukup mengatur ya, kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ya. Mengatur, memaksa agar supaya masyarakat patuh terhadap aturan hukum itu sendiri. Sehingga karena masyarakat takut dengan sanksi hukum, maka diharapkan masyarakat akan mematuhi aturan hukum itu. Ya. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? Ya, cuma menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Siapa yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi hukum. Terus kita bicara tentang keadilan. Apa sih keadilan itu? Ya. Kalau kita bicara tentang keadilan, ini sangat subjektif sifatnya. Karena adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang yang lain. Tapi kalau kita bicara tentang keadilan, kita bisa menggunakan beberapa teori yang ada di dalam teori hukum. Salah satunya kita bisa menggunakan teorinya misalnya Aristoteles. Ya. Aristoteles nanti membagi keadilan itu menjadi 2. Ada keadilan distributif, ada keadilan kumulatif. Secara hukum menurut beliau, adil adalah yang bersifat distributif. Artinya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Akan saya berikan gambaran yang seperti apa. Anda bisa lihat tentang pengertian dividen dalam perusahaan.
ya, bahwa setiap perusahaan punya keuntungan. Sebagian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham. Keuntungan yang akan dibagikan pada pemegang saham itu adalah dividen yang akan diperoleh oleh para pemegang saham sesuai dengan ajas keseimbangan. Semakin besar saham yang ditanamkan dalam perusahaan, semakin besar pula yang bersangkutan akan memperoleh dividen perusahaan. Atau kita bisa menggunakan teori John Rawls, boleh. Ya. Kalau teori John Rawls mengacu kepada keadilan didasarkan pada kontrak. Ya. Ada keseimbangan para pihak di dalam kontrak. Ini tentang keadilan. Kemudian bagaimana hukum yang adil itu? Kita katakan hukum yang adil apabila hukum itu sendiri memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau dia tidak memberikan manfaat, kita tidak bisa katakan bahwa hukum itu adil. Terus, bagaimana pelaksanaan hukum? Kalau kita bicara tentang pelaksanaan hukum, ya, artinya sebagai anggota masyarakat kita harus mengikuti, mematuhi semua aturan hukum yang berlaku. Ya. Contoh yang paling gampang kalau kita bicara tentang perjanjian misalnya. Ya. Kita buat perjanjian di atas kertas, kita tuangkan di atas kertas. Maka bagaimana cara kita melaksanakan perjanjian itu? Ya sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian. Ini tentang pelaksanaan hukum. Kita melaksanakan aturan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Kemudian yang berikutnya apa? Tentang penegakan hukum. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang penegakan hukum, bagaimana ya hukum itu bisa mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Kalau kita bicara penegakan hukum, kita bicara tentang kita bisa mengacu kepada teori sistem. Ya. Teori sistem itu ada 3 unsur di dalamnya, ada substansi hukumnya, ada apa? Substansi, ada budaya, dan ada struktur. Ya. Nah, kalau kita bicara siapa aparat penegak hukumnya, kita bicara tentang struktur hukum. Kita bicara tentang polisi, jaksa, hakim, advokat, lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum. Untuk melaksanakan penegakan hukum ini, 3 unsur tadi harus sejalan, harus saling mendukung. Kita bicara struktur, kita punya penegak hukum yang udah baik lah, ya, yang ideal. Kita bicara substansi, oke, aturan hukum yang dibuat oleh yang berwenang sudah baik, ya, sudah benar. Ya. Kemudian yang ketiga kita bicara tentang substansi budaya hukum. Ya. Ternyata masyarakat itu kurang mematuhi aturan hukum itu sendiri. Sehingga penegakan hukum apabila seperti ini akan tidak seimbang. Sehingga untuk melakukan penegakan hukum maka 3 unsur tadi harus saling mendukung. Kita bicara struktur hukum, kita punya aparat penegak hukum yang baik. Kita bicara substansi hukum, kita bicara tentang aturan hukum yang sudah baik. Kita bicara budaya hukum, kita bicara tentang masyarakat di mana hukum itu diberlakukan sudah baik. Ya, maka apa yang menjadi tujuan hukum bisa terwujud. Ya, ini kalau kita bicara tentang penegakan hukum.